warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Widayati. Saya berasal dari SMP Laboratorium UM Kota Malang. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama, dari SMP Laboratorium UM Kota Malang, yaitu Ibu Dr. Anda Yayu Prihatnawati MPD. Yang kedua, dari sekolah SMP Brawijaya Smart School Kota Malang, yaitu Bapak Muhammad Arif SSI MPD GR. Marilah kita saksikan pemaparan berikut ini. Assalamualaikum Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu ya. Senang sekali sore ini saya bisa bertemu dengan Bu Yayu. Nah, saya ini Bu Yayu mau menanyakan sama Bu Yayu. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di sekolah dari anak-anak. Karena mungkin karena pengaruh juga dari media sosial atau dari pergaulan, yaitu mengenai bullying. Sehingga ketika ada bullying antara anak yang satu dengan yang lainnya itu mengakibatkan pertengkaran antar siswa. Nah, dan ini sebagai contohnya, setelah bullying ini ada pertengkaran, anak tersebut memberitahukan pada orang tua, sehingga orang tua ini merasa kok anak saya ini dibullying ya, enaknya bagaimana. Nah, orang tua tersebut nggak terima Bu Yayu, akhirnya menginginkan agar si pembuli anak tersebut itu dikeluarkan dari sekolah. Kalau sebagai Bu Yayu, ini sebagai pimpinan, ini bagaimana Bu Yayu ya? Kan karena bagaimanapun juga anak itu juga harus memperoleh pendidikan. Sedangkan yang satunya menginginkan anak ini dikeluarkan, tapi yang satunya lagi kalau nanti dikeluarkan apa jadinya? Mendapatkan pendidikan, mencari sekolah itu juga susah. Bagaimana Bu Yayu ini ya? Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Rini ya, Bu Rini menjadikan Bu Yayu sebagai sumber belajar. Kita sama-sama ya Bu Rini. Walaupun sama-sama di sekolah ini kadang-kadang permasalahan tidak sampai ke Bu Yayu karena para Bapak Ibu guru dan tim BK sudah bisa menyelesaikan. Mengenai bullying, ini kan sudah biasa di sekolah-sekolah ada model-model kayak gitu. Kadang-kadang itu sebenarnya nggak bullying sih, anak-anak itu menganggap itu bullying, tapi tidak apa-apa. Kita sudah pernah ada kasus semacam itu, ada siswa yang merasa terbuli, orang tua tidak terima, mungkin Bu Rini juga masih ingat, sampai ke dinas pendidikan ya mungkin seperti itu. Sebenarnya Bu Yayu menginginkan hal semacam itu di sekolah kita itu tidak sampai terjadi saling ngeklaim kalau ini yang benar harus dikeluarkan siswanya. Nah, kita kan banyak sekali guru penggerak, mestinya segala sesuatu itu bisa diselesaikan anak per anak dulu ya. Dengan sistem kucing yang tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tindak lanjut. Nah, kalau masing-masing dipanggil itu nanti insya Allah anak-anak biasanya selesai di anak-anak, tidak sampai ke orang tua. Tapi misalkan terjadi Bu Yayu tidak langsung kok mengiyakan atau menolak, masing-masing akan Bu Yayu panggil dulu. Nah, kan kita juga ada, kalau di kepemimpinan itu ada 9 langkah bagaimana untuk memberikan suatu keputusan, terutama kalau semacam ini ada
pada menyangkut moral, menyangkut etika, itu kan harus berhati-hati. Nah, jadi kita lihat dulu apa permasalahannya, yang dianggap itu bullying itu apa. Jadi yang bertentangan itu apa, kasusnya kayak apalah gitu, didudukkan ke permasalahannya. Yang kedua, kemudian siapa yang terlibat di situ. Beliau akan memanggil kedua belah pihak, anak dengan anak, orang tua dengan orang tua, guru BK, dan yang semuanya lah ya, seperti itu. Kemudian juga fakta-faktanya bagaimana, nah, apa yang terjadi. Jadi dan seterusnya lah sampai nantinya seperti itu. Jadi harus melalui tahapan-tahapan tertentu sebelum mengambil keputusan. Gitu Bu Rini. Terima kasih Bu Yayu, tadi paparannya Bu Yayu begitu lengkap. Tapi saya juga akan menanyakan juga dengan Bu Yayu, yaitu hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, ya, dalam kasus bullying siswa dan orang tua yang tidak terima tersebut. Baik, untuk kasus-kasus yang untuk pengambilan keputusan itu tergantung dari kasusnya ya Bu Rini. Kalau nanti kasusnya itu seperti yang diminta Bu Rini, kasus bullying, itu yang harus kita itu prinsip apa ya namanya, resolusi ya, penyelesaian itu nanti Bu Yayu akan berpikir penyelesaiannya itu hasil akhirnya kayak apa. Kalau misalkan tadi diminta untuk mengeluarkan, nah kalau mengeluarkan terus siswa yang dikeluarkan itu pasti kan tidak terima. Nah seperti itu. Kemudian berpikir apa, berbasis peraturan. Memang peraturannya kalau bullying, misalkan bullyingnya sudah tingkat tinggi ya, masalah mungkin bullying seksual atau apa, itu sudah tingkat tinggi, itu kan memang benar keputusan harus keluar. Nah seperti itu. Tapi kemudian juga berpikir berbasis apa namanya, peduli, empati, kasihan, nah semacam itu. Nah 3 prinsip itu harus dijaga supaya bisa semuanya untuk menghasilkan suatu keputusan yang bijak. Nah, yang kemarin kasus yang seperti itu kalau di sekolah ini alhamdulillah kan selalu mulus, kedua belah pihak akhirnya menyadari, tapi setelah ada pertemuan. Nah, seperti itu Bu Yayu menjelaskan ya panjang kali lebar bagaimana semuanya supaya bisa diatasi, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya menang semua, legowo, anak-anak tetap bersekolah di sini. Cuman sekolah akan memperbaiki sistem-sistem terutama untuk karakternya, tata tertib ya istilahnya. Gitu Bu Rini. Ya. Terima kasih Bu Yayu ya, hal-hal seperti itu memang kita harus tahu ya. Tapi saya ingin menanyakan pada Bu Yayu juga mengenai tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus bullying tadi yang ada di sekolah ya. Tantangannya apa itu Bu Yayu? Sebenarnya sih semuanya sudah oke ya, tapi memang kadang-kadang ada sesuatu yang agak alot, agak lama diskusinya, itu dianggap aja sebagai tantangan ya, bukan permasalahan. Kalau sesuatu dianggap masalah itu berat, kalau tantangan itu kita akan bisa menyelesaikannya. Nah biasanya kalau kedua pihak itu saling ngotot ya, saling tidak mau kalah, merasa dirugikan, yang satunya merasa gitu saja kok bullying macam-macam begitu. Satu. Yang kedua, melibatkan orang luar. Contohnya mau saya bawa ke hukum, saya mau lapor ke dinas pendidikan. Nah, itu adalah suatu tantangan. Tapi sekolah sudah punya trik bagaimana agar bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan damai, yaitu administrasi. Semua kegiatan itu direkam anak, semua kesalahan atau semua pelanggaran itu ada rekamannya. Kalau kesehatan rekam medis, kalau ini rekam rekam jejak boleh ya, rekam ke anak-anak yang dianggap melanggar tata tertib itu ada. Yang kedua ada rekaman bahwa semua yang dilakukan pelanggaran atau tadi pertengkaran atau yang tidak pas itu sudah direkam oleh BK. Jadi semua rekaman-rekaman administrasi itu
itu dikumpulkan sama Bu Yayu. Ini kami sudah melakukan pembinaan, ini kami sudah melakukan komunikasi dengan anak, antar anak, kami sudah melakukan perdamaian anak dengan anak, pemanggilan orang tua dan seterusnya macam-macam. Ini kesaksian teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya administrasi yang tertulis dan rapi, akhirnya tantangan-tantangan yang tadi itu merasa dirugikan, merasa tidak nyaman, pengen mengeluarkan temannya yang gini mengeluarkan ini, itu akan selesai karena sudah sekolah tidak hanya menyalahkan tapi sudah melakukan pembinaan. Yang penting itu di suatu sekolah itu ada perubahan siswa menuju ke arah positif. Yang suka membuli akhirnya itu tidak suka membuli, malah berteman baik. Nah, jadi kita di sekolah itu ada proses hal yang tidak baik menjadi baik, perubahan, hal yang kurang menjadi lebih, potensinya sedikit menjadi lebih banyak. Pokoknya ada perubahan, itulah belajar. Gitu Bu Rini. Terima kasih Bu Yayu ya atas semua paparan dari Bu Yayu. Nah, sekarang saya ingin tanya, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini ya, terutama tadi yang kasus bullying di sekolah ini Bu Yayu. Baik, Bu Rini kan berada di satu sistem dengan Bu Yayu, pasti sudah tahu ya, bisa diteruskan bahwa guru itu tidak hanya bisa beraksi tapi harus ada administrasi. Administrasi itulah yang nantinya bisa kita gunakan, kita jadikan senjata kalau ada sesuatu yang membutuhkan bukti. Kalau kegiatan nggak diadministrasikan, sesuatu pembimbingan tidak diadministrasikan, nanti kita ngomong itu dikira ngomong kosong. Bu Rini kan wali kelas kan, nah berarti kalau ada kasus-kasus seperti itu harus catat seperti itu. Jadi guru harus selain beraksi tapi juga harus beradministrasi dengan baik. Itu. Terima kasih Bu Yayu atas paparannya, semoga bermanfaat buat saya. Yang pastinya saya harus belajar banyak. Ya, semoga Bu Yayu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat semuanya, tetap menjadi kepala sekolah yang disukai, dirindukan oleh siswa, baik guru juga, dan jadi menyenangkan semuanya. Terima kasih Bu Rini juga ya. Bu Rini harus terus semangat, harus setelah lulus guru penggerak ini, kalau sekarang kan C ya. Nah, yeah. Nanti kalau sudah menjadi guru penggerak harus lebih beraksi, lebih aktif, kemudian juga membawa perubahan yang baik di sekolah ini, juga di lingkungan yang lain. Selalu sehat ya, Yeah. dan semangat. Yeah. Oke. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yayu mau teruskan kegiatan. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berkunjung di SMP PSS. Senang sekali Pak Arif ya. Semoga Bapak sehat walafiat semuanya. Amin amin. Matur nuwun Ibu sudah berkenan juga hadir ke sekolah kami. Saya ingin bertanya nih Pak Arif ya, mengenai eskul yang ada di sekolah BSS ini. Kan saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan eskul di sini. Mungkin Pak Arif bisa menceritakan eskul yang ada di sini itu ada apa saja. Baik, eskul yang ada di SMP BSS itu ada sekitar 18 Ibu. Mulai dari fisik, non fisik, dan anak-anak kita wajibkan memilih salah satu plus satu. Jadi satunya itu pramuka, salah satunya adalah ada mulai dari silat, karate, broadcast, jusatera, dan banyak lagi ya, termasuk yang kayak umum, basket, futsal, bahkan yang kekinian juga ada broadcast, fotografi. Itu semua kami ajukan kepada anak-anak agar bisa dipilih dan menjadi penambah soft skill bagi anak-anak. Seperti itu. Termasuk nanti nilai eskul kehadiran juga akan menjadi sebuah masukan tersendiri untuk kenaikan kelas nanti. Jadi ketika pelindung juga dibahas. Kalau nggak pernah hadir, nggak pernah datang, atau mungkin males-malesan waktu eskul, ya nanti akan jadi pertimbangan untuk kenaikan kelas. Seperti itu Ibu gambaran BSS. Tadi Bapak sudah menceritakan ya mengenai eskul yang begitu banyak di SMP BSS. Semisal ya Pak Arif ya, kalau misalkan
pada waktu eskul itu ada guru yang mengundurkan diri dari pelatih eskul. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Padahal kalau dilihat itu banyak event-event yang harus diikuti oleh anak-anak. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah itu apa tindakannya untuk eskul agar bisa tetap berjalan dan anak-anak menyukai eskul ini? Baik, sebelumnya kalau eskul di SMP BSS itu dikelola oleh yang pertama adalah kesiswaan, itu jelas. Kemudian di bawah kesiswaan ada koordinator eskul. Di bawah koordinator eskul itu ada namanya pembina. Nah, pembina itu adalah guru-guru kami. Kemudian pembina-pembina tersebut merekrut pelatih. Jadi pelatih itu memang pihak eksternal karena guru-guru kami dilarang untuk melatih secara langsung, tapi lebih arahnya ke pembinaan. Tugasnya adalah menyampaikan keinginan pelatih, juga mengarahkan untuk pelatih agar program-program yang diharapkan di sekolah itu bisa terlaksana. Jadi pembina itu sambungan lidah ke sekolah, juga sambungan lidah ke pelatih. Jadi jika ada pelatih yang mengundurkan diri dan sebagainya, di awal itu pelatih sudah ada perjanjian kontrak. Jadi kita berikan perjanjian kontrak itu, jenengan sudah tanah dari materi, tidak bisa ujuk-ujuk untuk mengundurkan diri. Jadi harus selesaikan dulu tugasnya. Misal memang terpaksa, kalau ada lomba dan sebagainya, ya maka selesaikan lomba itu. Kalau nggak bisa, memang benar-benar nggak bisa dan sebagainya, diminta pelatih itu mencari pengganti. Jadi yang setara dengan beliau dan harapannya bisa sevisi dengan beliau. Seperti itu, Ibu. Tadi sudah begitu banyak informasi-informasi mengenai kegiatan eskul yang ada di SMP BSS. Terus saya ingin tanya lagi sama Bapak mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan ketika pelatih tersebut keluar dan akan mengambil pelatih lagi yang baru. Nah, yang pasti dalam mengambil pelatih yang baru ini apa saja tantangan yang ada di dalam pengambilan keputusan ini? Baik, tantangannya adalah bagaimana pelatih baru itu bisa beradaptasi dengan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pembina membantu untuk proses adaptasi tersebut. Karena bagaimanapun orang baru dengan sistem yang baru kita masuk juga harus belajar. Yang ketiga adalah bagaimana caranya adaptasi itu lebih mudah, kita harus tahu CV-nya, background-nya dia, terus pengalaman mengajar di mana dan sebagainya, sehingga tantangan-tantangan itu akan menjadi sedikit berkurang dan sedikit lebih mudah ketika kita sudah bisa seperti itu. Seperti itu, Ibu. Menyenangkan sekali ya Pak Arif ya mengenai pembicaraan eskul ini. Yang terakhir Pak Arif ya, pembelajaran apa yang dapat kita petik ya dari ketika ngobrol mengenai eskul ini dan dilemanya ya mengenai pelatih eskul dan eskulnya ini agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terkait eskul ini adalah sebuah kebijakan. Jadi kalau kita mau mengambil sebuah kebijakan itu banyak bertanya kepada berbagai sumber yang terlibat, banyak menggali data sebelum kita memutuskan dan juga menimbang apa yang dampak terbaik dan dampak terburuknya. Jadi ketika sudah jelas, maka kebijakan itu kita sampaikan dulu kepada pemangku kepentingannya, kesiswaan, pembinanya. Ketika sudah ada diskusi dan juga ada klarifikasi dan sebagainya, hasilnya sudah bisa kita share dan kita putuskan. Seperti itu sih, Bu. Terima kasih Pak Arif ya atas pencerahannya ya. Semoga dengan pencerahan ini saya dapat mengambil semua pelajaran mengenai eskul. Saya mendoakan Pak Arif, semoga Pak Arif tetap sehat walafiat, tetap menjadi kepala sekolah yang baik, tetap menjadi guru yang baik, sehingga dapat semuanya itu menyenangkan untuk siswa, orang tua maupun juga guru-guru yang ada di sini. Bu, terima kasih banyak. Doain sama dengan keluarga, doain sama untuk Kesambi Lab, semoga terus berjaya dan terus berprestasi di tingkat kota. Terima kasih Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.